Baik, tes izin Bapak Ibu. Apakah suara saya sudah masuk? Sudah aman, Mas. Oke, izin share screen dulu ya Bapak Ibu ya, sebentar. Oke, sudah muncul ya Bapak Ibu ya untuk share screen ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Mitra KPPN Sintang, para pengelola keuangan di Satuan Kerja Lingkup KPPN Sintang. Sebelumnya mungkin ini pertama kali kita bertemu ya Bapak Ibu ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pangestu Firdaus Marlindo atau biasa dipanggil Ando. Sekarang saya mengisi posisi sebagai CSO di KPPN Sintang. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ada kendala atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau perlu asistensi, silahkan Bapak Ibu dapat menghubungi saya via Japri WA, boleh via Jarkom Group atau lewat Hai CSO. Nah, nanti senyamannya Bapak Ibu aja. Nah, mungkin izin menyampaikan materi, eh, Pak Soekarno, Bapak Pejabat Pengawas, izin. Oke, yang pertama ini terkait indikator IKPA ya, IKPA bulan Juli kemarin. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas kontribusi aktif dari Bapak Ibu, khususnya terkait dengan pelaksanaan anggaran di bulan Juli kemarin. Hanya tinggal satu aja, yaitu capaian output ya Bapak Ibu, yang nanti batasnya sampai tanggal 7 Agustus ya Bapak Ibu ya. Nah nanti kalau misalkan memang ada kendala terkait penginputan capaian output, silahkan bisa dihubungi ke saya. Nanti akan saya bantu untuk pengisian capaian outputnya. Nah untuk saat ini eh baru 27,72%, jadi belum semua satker ini mengisi capaian output ya. Kemudian untuk indikator kinerja pelaksanaan Agustus tahun 2025 seperti yang tertampil di layar, dapat kami sampaikan khususnya menjadi perhatian untuk Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan deviasi halaman 3 DIPA, memastikan belanja 51, 52, 53 dan di sini ada 57 juga ya kalau nggak salah. Itu sesuai dengan rencana yang sudah disampaikan ketika revisi bulan apa bulan Juli kemarin ya kalau nggak salah, awal bulan Juli kemarin. Nah itu menjadi dasar Bapak Ibu untuk melaksanakan eh, kegiatan mengeluarkan belanja sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan pada triwulan 3 ini dengan batasan maksimal deviasi yaitu 5% Bapak Ibu. Yaitu kalau misalkan kurang berarti 95% dari total rencana atau kalau lebih itu hanya maksimalnya 105% dari rencana yang sudah tertera pada halaman 3 DIPA. Kemudian penyerapan anggaran yang dapat Bapak Ibu perhatikan juga karena di triwulan 3 ini sudah ada targetnya. Kemudian terkait pengolahan UP dan TUP, kami menghimbau kepada Bapak Ibu untuk apa namanya, apa ya, rajin-rajin melihat, rajin-rajin melihat kapan GUP terakhirnya dan kapan harus melakukan GUP di periode selanjutnya. Jadi dipastikan Bapak Ibu nanti akan kami bantu juga monitoring setiap hari ketika memang ada batas GUP yang sudah mendekati akan kami sampaikan via Japri atau via Jarkom lewat grup. Mungkin kita next. Nah, ini untuk capaian output bulan Juli, progresnya itu sudah 12 satker yang sudah 100 nih Bapak Ibu. Kemudian ada dua satker yang belum dan masih banyak ya yang belum Bapak Ibu. Nanti jika memang ada kendala, silahkan eh, bisa kita diskusikan di luar forum ini. Bisa menghubungi lewat jalur pribadi ya Bapak Ibu ya. Nanti akan saya bantu untuk mengisi capaian outputnya. Mungkin nanti juga untuk kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang 418742, kemudian 418740 sama Pengadilan Agama Nangapino 403424. eh Mungkin saya bantu cek nanti kenapa belum 100 ya Bapak Ibu ya.
Kemudian ini progres KKP, kami mengucapkan terima kasih juga untuk satuan kerja yang sudah berkontribusi untuk melakukan transaksi menggunakan kartu kredit pemerintah di bulan Juli ini. Jumlah transaksinya yaitu sebesar 48 dengan nilainya 71.492.000. Sekarang penggunaan KKP kalau misalkan memang kendalanya itu ada di vendor yang tidak menyediakan EDC, itu Bapak Ibu bisa eh, menggunakan aplikasi DigiPay juga Bapak Ibu. Jadi berbarengan ketika Bapak Ibu bertransaksi di DigiPay, nanti ada apa namanya metode pembayaran menggunakan CMS VA atau menggunakan KKP. Jadi transaksi DigiPay-nya dapat, transaksi KKP-nya juga dapat. Selain itu Bapak Ibu juga bisa menggunakan transaksi KKP di eh, apa namanya vendor-vendor besar seperti misalkan mohon maaf nyebut merek ya Indomaret atau Alfamart. Nah itu juga menyediakan EDC sekarang kalau nggak salah. Jadi Bapak Ibu silahkan jika mau menggunakan KKP untuk melakukan belanja biasanya belanja 52 atau belanja barang. Dan dapat kami sampaikan juga mohon perhatiannya untuk KKP ini penggunaannya hanya untuk penggunaan operasional kantor ya Bapak Ibu. Jadi tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi gitu. Karena nanti akan berimbas pada dicabutnya KKP dari Satuan Kerja Bapak Ibu. Nah, ini monitoring transaksi KKP-nya eh sudah ada berapa nih? 10 satuan kerja yang sudah melakukan transaksi menggunakan kartu kredit pemerintah dan beberapa yang masih berprogres ya. Selanjutnya monitoring di GPay tahun 2025. Ini juga kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bertransaksi di GPay. Sekarang transaksi di GPay cukup mudah Bapak Ibu karena prosesnya tidak seperti tahun-tahun yang lalu yaitu DigiPay-nya dibagi per bank. Jadi sekarang jadi DigiPay satu, transaksinya dipermudah. Bapak Ibu juga bisa melihat vendornya ada di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan vendor UMKM di dimanapun ya. Jadi kalau misalkan ada dari Kabupaten Melawi mungkin mau belanja dari toko di Kabupaten Sintang itu bisa. Nah ini eh, monitoring di GPay yang belum ya. Itu ada kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi 440683, kantor Kementerian Agama 440684, kemudian Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Melawi 661558, KPU Sintang 658504, 658511 atau KPU Melawi, Lapas Kelas 2B Sintang 692356, Stamet Nangapino 437633, Stamet Tebelian 289068 dan Man 1 Kabupaten Sintang 576008. Nah, kami harapkan kepada Bapak Ibu untuk bisa bertransaksi sebenarnya minimal 1 bulan tuh 1 kali transaksi itu udah sangat bagus Bapak Ibu. Jadi satu satker, 1 transaksi tiap bulannya itu udah sangat bagus sekali. Jika memang pun nanti butuh asistensi untuk transaksi juga boleh, nanti bisa saya asistensikan dari mulai apa pemesanan barang sampai pembayaran sampai penerimaan barang itu bisa. Selanjutnya monitoring sertifikat perbendaharaan kadaluarsa. Ini sudah jauh semua ya Bapak Ibu. Kemungkinan yang baru dan ada satu yang masih on proses yaitu dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi. Dapat kami sampaikan juga kepada satuan kerja lain jika memang ada pergantian pejabat Bapak Ibu, mohon disampaikan utamanya jika pejabat yang menggantikan tersebut belum memiliki sertifikat, baik itu sertifikat bendahara, sertifikat PPK, atau sertifikat PPSPM. Jadi nanti bisa disampaikan sehingga kami bisa menyampaikan ke kantor pusat untuk dibantu percepatan sertifikasi. Ini broadcast yang kemarin sudah saya sampaikan via grup Bapak Ibu. Jadi beberapa tanggal deadline yang perlu Bapak Ibu pedomani 7 Agustus yang pertama yaitu batas pengisian realisasi capaian output bulan Juli. Kemudian 8 Agustus batas rekon ADK gaji induk bulan September tahun 2025.
dan penyelesaian LPJ Juli, kemudian penyelesaian rekonsiliasi gaji induk September, kemudian 11 sampai 13 Agustus itu batas pengajuan SPM, PPP, PLN dan Telkom. Kemudian 15 Agustus batas pengajuan SPM gaji induk bulan September tahun 2025 dan batas penyelesaian rekonsiliasi eksternal bulan Juli. Kemudian 21 sampai 26 Agustus itu batas pengajuan SPM penghasilan PPNPN. 23 sampai 29 pengajuan tukin induk bulanan, dan 21 sampai 31 Agustus itu batas untuk melakukan rekam atau hapus atau update terkait ID PPPP PLN dan Telkom. Kemudian dapat kami sampaikan juga beberapa hal. Yang pertama terkait dengan permintaan pergantian user atau reset password atau reset MFA. Itu kami sekarang menghibau untuk Bapak Ibu mengirimkan tiketnya melalui HCSO. Jadi supaya kita tertib administrasi dan apa apa namanya persyaratan untuk perubahan datanya itu terekam di database itu. Jadi tidak ketika nanti kemudian hari diperlukan tidak susah untuk dicari. Jadi kami menghimbau jika ada pertanyaan khususnya terkait dengan aplikasi, silakan Bapak Ibu dapat mengirimkan tiket melalui HCSO. HCSO itu dapat diakses melalui Monsakti Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal login menggunakan user saktinya masing-masing. Kemudian nanti akan ada menu tiket layanan HCSO. Nah, nanti di sana Bapak Ibu bisa membuat tiket dan nanti akan kami proses. Mungkin itu kemudian terkait ini juga apa namanya Inaprok Bapak Ibu. Nah, Inaprok itu juga kami dapat menyampaikan khususnya terkait dengan pembuatan suppliernya. Nah, suppliernya itu supaya mempermudah satuan kerja ketika Bapak Ibu menggunakan transaksi Inaprok dengan beberapa vendor, itu silahkan Bapak Ibu membuat supplier headernya para penerima Inaprok. Jadi nggak perlu dibuat per vendor masing-masing, jadi hanya satu aja. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mau melakukan transaksi, tinggal ditambahkan pada supplier banyak menerimanya. Nanti dibuat menjadi tipe 6, kemudian nanti di dalamnya itu adalah data vendor dari yang menggunakan transaksi dan vendor Telkom. Nah, itu juga kami sampaikan khusus untuk Telkom tipe 6, mohon bantuannya untuk tidak mengajukan BCSU, tidak mengajukan perubahan data supplier untuk Telkom. Jadi karena Telkom ini kan digunakan di seluruh satuan kerja di Indonesia, jadi eh, jika ada perubahan sedikit, satu Indonesia bisa berubah gitu. Jadi makanya untuk penamaan, kemudian nomor rekening, tipe suppliernya itu sudah diformat sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin via grup WA Helpdesk. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, ini kanal konsultasi KPPN Sintang. Silakan Bapak Ibu jika ada kendala, pertanyaan maupun membutuhkan asistensi, silakan Bapak Ibu dapat menghubungi CSO KPPN Sintang melalui WhatsApp boleh, grup WA boleh, kemudian lewat HCSO boleh, telepon boleh, email juga nggak boleh. Dipersilahkan bisa melalui saya langsung atau ke PIC yang sudah dibagi seperti yang tertera di layar. Jadi ada saya sendiri, ada Mas Gede, ada Mbak Iswa, ada Mbak Jayanti, sama Mas Eko. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.